selamat datang di Sri Nimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kalian banyak keberkahan, banyak kemudahan di segala sisi hidupmu. Ini adalah tentang yang masih tersembunyi dari kamu. Artinya ada yang masih belum terkuak nih tentang kehidupanmu. Apakah itu? Kita lihat ya, bisa saja dari sisi cinta, spiritualitas, keberkahan materi, ya. Kita lihat ya, ini bisa apa aja. Ada dua part. Satu ini aku pakai tarot dari The Gentle Thrill, satu lagi dari The Buffy Vampire Slayer, ya. Oke. Ini ada dua kartu baru ya yang aku punya. Ini punya tarot Sunda sebenarnya. Nah, kamu boleh pilih salah satu, atau boleh pilih dua-duanya ya. Mana aja yang menarik hatimu, nggak apa-apa kalau mau pilih dua-duanya. Tapi tetap ini ada pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate, cocok. Disarankan tetap ke personal reading kalau mau lebih detail ya, di mana ada nomor WhatsApp yang banyak lewat, kamu tinggal kasih pesan di situ untuk nunggu jadwal dibacainnya kapan. Kalau voice note rata-rata hari itu juga. Nah, yang video call sama voice call itu harus nunggu janjian kapan sama-sama ada waktu ya. Oke. Bagi yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, dan bagi kalian yang baru, halo yang baru, semoga kalian betah. Di channel ini ya, aku punya banyak tema di channel ini tentang spiritualitas, tentang hubungan cinta, tentang relationship, tentang apa sih, karir juga ada ya, zodiak. Nah, itu juga per zodiak juga ada ya. Kamu boleh pilih, lihat-lihat di playlist aku ya. Makasih banyak ya. Mari kita mulai. Aku akan mulai dari The Gentle Thrills. Bye. Halo Pak Satu, kamu tadi pilih The Gentle Thrills ya. Mari kita lihat mengenai yang masih tersembunyi dari kamu. Apa sih yang masih tersembunyi itu? Kita lihat ya. Inilah untuk Pak Satu. Tetap ini adalah pembacaan umum ya Pak Satu, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate, atau nyambung. Tetap disarankan ke personal reading kalau mau lebih detail ya. Ini kalau yang nyambung kamu klaim energi positifnya, kalau enggak tinggalin aja ya. Bismillah. Satu, empat koin. Oke. Oh, Queen of Swords, satu pedang ya. Oke, tiga koin. Ada The Hermit. Oke, yang aku lihat di sini ya, Leslie, seperti yang masih tersembunyi dari kamu adalah suatu sepihan puzzle hidupmu. Ini seperti digambarkan tiga koin ini ya, ini tinggal truk aja, udah stabil. Sepertinya sih lebih ke suatu kestabilan finansialmu kalau aku lihat. Gitu. Bisa saja serpihan yang puzzle kamu yang belum selesai ini, misalnya ada bantuan, seperti digambarkan Queen of Swords, seorang mentor, atau seorang kawan lama, atau kawan baru yang sepertinya dia datang di kehidupanmu, dan itu kayak melengkapi suatu serpihan puzzle yang belum selesai dalam rangka raihan rezekimu. Jadi aku lihat untuk pas satu ya. Karena di sini seperti digambarkan ada 4 koin ya. Nah, ini kan kartu ini lucunya ya, dia tuh kayak punya buku guidebooknya ini. Satu kalimat ya, guardedness ya. Kalau terbalik, possessiveness ya. Oke, jadi sepertinya yang masih tersembunyi dari kamu, bahwa Tuhan tuh ngejagain kamu, terutama dalam hal finansialmu. Mungkin seperti digambarkan di sini ya, aku lihat ada The Hermit, ada di mana kamu sepertinya ada sesuatu yang di finansialmu ini kayak belum, atau ada kekurangan ya, bisa dimungkinkan, atau ada masalah, ada keluruhan, bisa seperti itu karena aku lihat ada energi The Hermit di sini. Gitu ya, yang sepertinya kamu lagi mencari satu pencerahan dalam rangka ya finansialmu. Mungkin ada keluruhan,
Yang masih tersembunyi juga dimungkinkan kamunya yang belum tumbuh atau berada dalam satu proses kedewasaan seperti digambarkan Queen of Swords gitu. Ya, suatu kedewasaan, suatu ketegasan yang tumbuh di kamu, justru keluruhan atau ada kesulitan ini ya, itu adalah agar kamu tumbuh ya, lebih dewasa, lebih dalam spiritualnya, lebih tegas. Ini bisa saja ada pembersihan cakra tenggorokan kamu gitu ya. Karena pedang adalah energi komunikasi, energi tentang suatu pencerahan ya, seperti itu. Nah, di sini keywordnya kalau Queen of Swords fair. Oke. Nah, bisa saja juga di sini memang keadaan belum kondusif. Kenapa? Karena kamunya belum menuju suatu energi di mana kamu bisa tegas misalnya, di mana ada kedewasaan dalam menerima suatu beban misalnya ke depan seperti di gambar 3 koin, bisa saja ada suatu proyek baru untukmu atau kamu menuju ke suatu posisi yang lebih tinggi di mana ada beban di situ, ada beban manajemen, ada beban eh, pengawasan olehmu yang dimana itu dibutuhkan satu kedewasaan. Nah ini yang ditempa sama yang masih tersembunyi. Kalau aku lihat seperti itu, makanya seperti digambarkan The Hermit, ada suatu kontemplasi, ada suatu apa ya pembentukan yang semesta datangkan ke kamunya kesulitan, tapi kamu di situ mengolah kesulitan itu agar kamu bangkit. Nah disitulah kamu tumbuh menjadi Queen of Swords ini. Gitu lovely, coba aku tarik klarifikasi ya. Ini yang masih tersembunyi untuk file 1. Coba kita lihat lagi, apakah yang masih tersembunyi atau ada klarifikasi lain. 3 piala. Temperance. Oke, temperance. Sebentar ya, ini kabelnya kok ngikut-ngikut. Dua pedang. Justice. Oke, lovely. Yang tersembunyi darimu. Yang tersembunyi darimu, bahwa semuanya akan baik-baik saja. In the end, seperti digambarkan Temperance. Gitu. Semuanya akan baik-baik saja. Aku rasa ya, mungkin untuk file 1 ini, kamu ada satu keluruhan di karir, di finansial, di bisnis, atau di sesuatu hal di mana itu sepertinya kalau aku lihat ya, bisa juga pertemanan atau persaudaraan yang dimana ada suatu keluruhan atau ada suatu hal di mana mungkin pengkhianatan juga ada. Ya, mungkin kamu difitnah juga bisa. Sehingga seperti digambarkan 2 tongkat ini ya, kalau aku lihat, sorry, 2 pedang. Yang seperti ini aku lihat kamu kayak berada dalam suatu persimpangan. Nggak tahu mesti gimana ke depan. Karena pada akhirnya mungkin kamu dirugikan. Seperti digambarkan di sini aku lihat ada The Hermit. Gitu loh, please. Nah, di energi 3 piala ini ya, coba aku lihat keywordnya di sini ya. Keywordnya. Sebentar ya, please. Salah. Aku malah tarik buku yang lain ya. Oke, 3 piala. Three of Cup, abundance. Oke, ya, yang tersembunyi dari kamu adalah abundance. Abundance. Keberkahan materi untuk fase 1. Pernah dihianati, pernah ada keluruhan, mungkin pernah ada manipulasi uang oleh sahabatmu, oleh kekasihmu, mungkin oleh siapapun ya yang aku rasa mungkin teman kerjamu yang bisa saja juga selain mengkhianatimu juga di sini ada manipulasi di mana ke depan rezekimu akan datang dari arah yang enggak kamu sangka-sangka seperti digambarkan justice ini. Mungkin bukan uang itu kembali dari di mana ada keluruhan di situ, ya mungkin ada orang manipulasi kamu misalnya terus balikin itu uang, mungkin enggak. Tapi dari arah yang berlainan. Ini adalah hal yang pernah aku alami ya, di mana aku benar-benar hampir nol ya. Nah, tapi waktu itu seperti digambarkan The Hermit, ini bisa saja pesan bahwa Tuhan akan ngejaga kamu. Bahwa sesuatu hal terjadi itu emang udah digariskan.
ambil pembelajarannya seperti itu ya. Karena kita ketemu si A, si B, si C, pasti kalau nggak pembelajaran ada hikmah di balik itu. Ambil aja dua-duanya pembelajarannya, iya, hikmahnya iya, dan ada mindset di mana Tuhan akan ngejaga kamu sehingga seperti digambarkan Justice ini, keadilan akan datang kepadamu dari berbagai arah yang enggak kamu sangka-sangka. Ya, bisa saja seperti aku lihat di sini, ada teman yang menolong kamu, ada peluang yang enggak kamu sangka-sangka ketika kamu ketemu seseorang yang ternyata dia jadi mentor kamu. Tapi yang paling penting di sini, mentormu adalah kamu sendiri yang jauh lebih dewasa. Itu yang aku lihat untuk PAL 1 ini. Gitu. Makasih banyak ya PAL 1 sudah nonton. Kasih jempol. Bye. Halo PAL 2, tadi kamu pilih deck dari Buffy the Vampire Slayer ya. Ini kalau kalian tumbuh di era ini tahun berapa ya? Kalau nggak salah akhir 90-an film ini. Aku juga nggak terlalu ke film ini ya. Tapi entah kenapa waktu itu nonton video YouTube tentang unboxing tarot deck terbaru ya, dan ini menarik perhatian aku dan aku kasih tahu ke Tarot Sunda. Nah, ini punya Tarot Sunda sebenarnya ya. Aku pinjem ya. Oke, bismillah ya, kita lihat yang masih tersembunyi dari pile 2 ini apa sih? Kita lihat ya, please. Tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat ya. Disarankan ke personal reading kalau kalian mau lebih detail. Bismillah ya. Oke. Seven of Stakes ini 7 tongkat. Oke. Oh, ini 8 tongkat. 7 tongkat, ada The Hermit. Oke, ini The Hermitnya lucu banget ya, kayak orang lagi main musik di kegelapan gitu ya, kayak lagi healing kalau aku lihat, kayak mengumpulkan lagi energi ketika harimu berat banget gitu ya. Oke, ini 2-nya mau keluar. Oke, 2 pedang. Ace of Swords, 1 pedang. Oke. Jadi kalau aku lihat sih ya, yang masih tersembunyi dari kamu, bahwa seberat apapun yang kamu hadapi, seberat apapun ujian kehidupan menempa kamu, ada jalan keluarnya. Seperti digambarkan 1 pedang ini. Dan ini seperti digambarkan 2 pedang ya, atau Two of Swords adalah ketika keadaan sulit, ketika kamu nggak tahu mesti melangkah ke mana, Tuhan akan mengirimkan bala bantuannya ke kamu, seperti digambarkan 8 of Stakes atau 8 tongkat ini. Di sini sepertinya bala tentaranya si Buffy ini ya, kayak ngebantu untuk kayak menumpas vampir-vampir jahat. Nah, ini ada datang bala bantuan ke kamu. Ketika kehidupan sepertinya menjatuhkanmu, ketika yang menjatuhkan ini adalah justru orang-orang yang dipercaya untuk sebagian kasus ya, mungkin kejatuhan ini bisa dicinta. Jadi yang pile 2 ini lebih ke ranah spiritual kalau aku lihat ya. Coba kita lihat ya nanti lebih jauh. Nah, di sini aja ada juga 7 tongkat, yang artinya di sini kamu juga nggak menyerah, kamu juga mencoba untuk kayak bangkit lagi, terutama melawan sisi gelap kamu, karena di sini kayak ada cermin ya, ada 2 orang yang hampir sama gitu ya, aku lihat ya. Tuhan mengirimkan bala bantuan, mengirimkan pertanda ke kamu, dan kamu juga di sini berjuang untuk mengalahkan sisi gelap kamu, melakukan shadow work kamu, seperti juga digambarkan 2 pedang di sini ya, Two of Swords ya. Dan ke depan kamu akan mengalami suatu hal di mana kayak kamu meninggalkan kamu yang lama. Tentunya salah satu kontemplasi atau perenungan yang lama juga kalau aku lihat di sini ya, gitu. Jadi kalau aku lihat yang masih tersembunyi dari pile 2 ini adalah kamu akan membuka fase baru kehidupan kamu, sesuatu yang berbeda kalau aku lihat. Jadi walaupun ada kesulitan, Tuhan akan menjaga kamu. Itu yang aku lihat di sini ya. Coba kita lihat ya, foto pembaharuannya itu gimana. Oke, great. Queen of Pentacle, Knight of Pentacle.
sorry ya, hari ini aku nggak baca kebalik. Keren ya kartunya. Oke, Two of Stakes. Oke. Ini ada satu koin, satu tongkat. Astagfirullahaladzim, ya salah ya. Nah, oke, ini aku simpan di sini aja karena kalau aku lihat ya, yang tersembunyi dari kamu adalah kamu menjadi kamu yang baru. Ratu koin, ratu tongkat. Aku rasa yang tersembunyi dari kamu ini adalah sesuatu dunia baru, seperti digambarkan The World. Aspirasi, inspirasi baru. Juga kalau aku lihat ya, bisa saja karena energi The World. Untuk hal praktisnya ya, yang masih tersembunyi dari kamu, bisa saja kamu pindah karir. Bisa saja kamu pindah tempat tinggal, yang aku lihat. Itu yang aku lihat di sini ya. Dan kamu menemukan dunia yang baru di sana. Seperti aku lihat di sini ada The World, ada satu tongkat, ada satu pedang. Ada inspirasi, aspirasi baru, ada kemampuan baru yang kamu bisa dapatkan. Mungkin kemampuan ini misalnya kemampuan berbicara kamu, kemampuan kamu tampil di halayak lebih besar ya, punya akun baru YouTube misalnya, yang dimana itu kayak menginspirasi orang juga bisa. Atau misalnya kamu melakukan hobi kamu punya akun TikTok atau YouTube atau apapun itu, dan ternyata itu menghasilkan juga bisa. Karena di sini aku lihat kehidupanmu yang baru itu sepertinya memenuhi kamu secara finansial. Ada Knight of Pentacle, ada Queen of Pentacle, juga seperti digambarkan di sini Queen of Stakes ya, Queen of Stakes sama The World ini, sama dua tongkat ini ya, Two of Stakes. Aku rasa sesuatu yang baru, yang lebih memenuhi kamu, yang lebih menggairahkan kamu itu akan datang. Bisa soal cinta nggak sih kak atau bunda? Bisa. Ada orang baru datang. Tapi aku lihat di sini ya, lebih dimana kamunya menjadi kamu yang baru. Kalau aku lihat di sini, kamunya menjadi lebih sensitif seperti digambarkan Two of Swords ini. Kamunya lebih mendunia atau lebih ada dikenal di khalayak di mana bidang kamu misalnya, itu yang aku lihat karena kamu punya sesuatu yang baru. Itu yang aku lihat. Namun apapun itu yang jangan dilupakan untuk pile 2 ini. Apapun itu, Tuhan sepertinya ngebantu kamu, ada di belakang kamu. Seperti digambarkan 8 tongkat ini. Ada bala tentara. Aku rasa meskipun simple ya hari ini kartunya ada 11, tapi sepertinya perjalanan hidupmu lumayan berat kalau aku lihat ya. Kehidupan baru menantimu, cakra-cakramu juga sudah dibersihkan. Kalau aku sedang dibersihkan, ada yang ngebuka di tenggorokan, ada yang kebuka di crown cakra kamu, sehingga kamu lebih sensitif, punya inspirasi, aspirasi baru yang bisa kamu wujudkan dan memenuhi kamu. Gitu. Ini sepertinya kan ini pembacaan umum ya, banyak banget. Misalnya kalau ke ranah spiritual, kau punya bakat spiritual ternyata, ya nggak kamu sangka-sangka, atau malah lebih mengarah ke lebih kuat lagi kemampuan spiritual itu. Ada dari karir ini suatu karir baru atau suatu hobi yang kamu kembangkan dan itu bisa memenuhi kamu. Gitu. Ya, atau kedatangan teman-teman sejiwa yang juga memenuhi kamu, yang membahagiakan kamu. Seperti itu ya aku lihat untuk pile 2 ini. Itu sesuatu yang masih tersembunyi dari kamu. Pastinya kalau mau lebih detail disarankan sih emang ke personal reading ya, karena ini banyak banget energi masuk aku. Apakah ada cinta? Sekali lagi bisa dimungkinkan ada cinta, tapi yang lebih penting di sini adalah kamu belajar untuk seperti digambarkan di Hermit ini, melihat apakah cinta datang itu memenuhi kamu, karena di sini diperlukan suatu kedewasaan dalam memilah-milah siapa yang datang di hidupmu. Gitu ya pile 2. Sudah nonton, makasih banyak sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye.